Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Fadila Risma, NIM 170291177 dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai sejarah Cardano yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya yaitu Jeffy. Baiklah, yang pertama mengenai Girolamo Cardano. Cardano lahir pada 21 September pada tahun 1501 di sebuah kota kecil yang tidak jauh dari Milan, yaitu di Italia bagian utara. Dia lahir dengan nama Girolamo Cardano dari ayah yang bernama Fazio dan ibu bernama Chiara Micina. Ayah Cardano, Fazio, adalah seorang intelektual bungkuk karena terlalu banyak membaca buku. Profesi Fazio sebenarnya adalah pengacara, namun mempunyai keahlian lebih di bidang matematika. Diketahui, Leonardo da Vinci pernah konsultasi perihal masalah yang terkait geometri kepada ayah Cardano. Belajar membaca dan matematika dipelah Cardano dari ayahnya bersamaan dengan ilmu pengantar hukum. Karir di bidang hukum dipersiapkan oleh ayahnya untuk Cardano jika ia besar nanti. Namun, hidup yang sulit pada saat itu membuat mereka terhimpit ekonominya, dan Cardano yang sering sakit-sakitan saat kecil membuat ia sering hidup di kamar saja selama hidupnya waktu kecil. Ibu Cardano, Chiara Micina, tidak tahan dengan kondisi kemiskinan mereka, memilih pisah ranjang dengan ayah Cardano sehingga tidak terlibat banyak dengan pendidikan Cardano kecil. Ketidakjelasan peran ibu disinilah yang kelak membawa masalah bagi Cardano, sehingga Cardano kecil tidak dapat berkiprah apa-apa sampai ia berusia 13 tahun. Laksana Putri Menyambar, sobat paling dekat Cardano, meninggal dunia, sehingga Cardano kecil mengalami depresi dan kemudian mengalami masa transisi dalam kehidupan. Ia berpikir apa yang dapat diwariskannya apabila ia meninggal, nama terkenal dan anak, atau keluarga pewaris yang semuanya tidak ia miliki. Sahabatnya yang meninggal tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai nama yang dapat dikenal oleh orang-orang. Dan ia berpikir bahwa sewaktu-waktu itu pun dapat terjadi pada dirinya. Cardano sadar ia memiliki fisik yang lemah, sehingga ayahnya menyarankan agar ia menjadi pengacara. Tetapi Cardano memilih untuk menjadi dokter sebagai profesi idamannya. Profesi pengacara tidak memberi uang dan ketenaran kepadanya, sehingga profesi dokter dianggap akan mampu mengangkatnya dari jurang kemiskinan dan meraih nama yang besar. Pilihan Cardano ini mendapat sanggahan dari ibunya, karena ibunya tidak rela dengan pilihan Cardano menjadi dokter karena takut Cardano akan tertulari penyakit-penyakit yang mungkin dibawa oleh pasien-pasiennya. Saat berusia 19 tahun, Cardano masuk ke akademi di Pavia tempat ayahnya mengajar. Tak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Saat ayahnya meninggal dunia, itu bersamaan dengan pencalonan Cardano menjadi seorang rektor. Disinilah untuk pertama kalinya Cardano mampu untuk unjuk gigi dan terpilih menjadi rektor dengan menang tipis unggul 1 suara. Disinilah muncul julukan untuk Cardano sebagai pedebat ulung, karena lewat debat dia dapat menyingkirkan calon-calon lainnya. Selanjutnya, menjadi penjudi. Pemahaman Cardano tentang probabilitas memungkinkan ia hampir selalu menang dalam berjudi. Cardano pernah ditipu dalam permainan kartu oleh lawannya yang membuat Cardano marah, lalu mengayunkan pisau dan mengeras wajah lawannya. Kecanduan Cardano dalam berjudi berlangsung selama bertahun-tahun sehingga mengamburkan waktu, uang, dan reputasinya. Kebiasaan buruk itu tidak menghambat prestasinya dan mampu lulus sebagai dokter pada tahun 1525. Selepas lulus, ia melamar untuk bergabung pada asosiasi dokter di Milan, tempat ibunya tinggal. Meskipun prestasi Cardano dalam bidang kedokteran tidak diragukan lagi, namun reputasinya sebagai orang yang sulit diatur, emosi meledak-ledak, dan mampu menang sendiri apabila mempunyai opini, membuat dia tidak dapat bergabung pada asosiasi tersebut. Atas saran seorang teman, Cardano membuka praktik
dokter di Padua. Meskipun tidak dapat dikatakan berhasil, tetapi dapat meredam kebiasaan buruknya. Pada tahun 1531, Cardano menikah dengan anak seorang tetangganya sendiri dan penghasilannya tidak cukup untuk hidup berdua, sehingga setelah setahun mereka pindah ke Garelete dekat Milan. Sekali lagi, Cardano melamar ke sekolah kedokteran, namun hasilnya lagi-lagi ditolak. Dalam keadaan putus asa ini, kebiasaan berjudi Cardano muncul kembali, bahkan semakin menjadi-jadi. Perhiasan istri dan perabotan rumah tangganya dijual untuk berjudi, sebelum akhirnya Cardano menjadi gelandangan di Milan. Pada tahun 1532, Cardano bekerja sebagai pengajar matematika di Milan dan diberi kebebasan untuk praktek sebagai dokter. Lalu kemudian pada tahun 1539, Cardano diangkat sebagai anggota asosiasi dokter, dan pada tahun 1552, Cardano menyembuhkan Uskup Agung Skotlandia yang telah mengalami sakit selama 10 tahun. Uskup itu sakit yang semakin lama semakin parah. Setelah tidak lama menginap di sana, Cardano memberi saran untuk mengganti bantal yang ia pakai. Uskup Agung itu terkena alergi yang saat itu belum dikenali, dan hanya mengganti bantal, penyakit uskup tersebut sembuh total. Selanjutnya, masa tua Cardano. Cardano teringat kembali ilmu metafisik dan membuat prediksi tentang horoskop Yesus Kristus. Cardano menulis buku dengan pemujaan terhadap Nero yang membuat Paus marah dan memerintahkan untuk Cardano ditangkap. Sehingga pada tahun 1570, Cardano ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan. Tidak lama setelah itu, Paus memaafkan Cardano dan menyuruhnya pindah ke Roma, sekaligus diangkat menjadi anggota asosiasi dokter dan memberikannya uang pensiun. Sampai saatnya meninggal, Cardano tidak pernah meninggalkan kota Roma. Selanjutnya, mengenai peranan Cardano terhadap matematika. Yang pertama, mengenai bilangan imajiner. Pada tahun 1465 sampai 1526, orang pertama yang menemukan solusi aljabar terhadap persamaan kubik adalah Scipio de Ferro. Namun, ia merahasiakannya dan memberitahunya kepada Antonio Fior saat menjelang kewafatannya. Dalam satu kontes, Tartaglia ditantang oleh Fior untuk memecahkan permasalahan persamaan kubik, dan Tartaglia berhasil memecahkannya dengan solusi yang lebih umum. Di lain waktu, Cardano membujuk Tartaglia agar memberitahu temuannya itu, namun Tartaglia menolak. Cardano terus membujuk hingga Tartaglia mau, dengan syarat Cardano bersumpah agar tidak mempublikasikannya, dan Cardano memenuhi syarat tersebut. Namun, pada tahun 1543, Cardano melanggar janjinya dengan Tartaglia dengan mempublikasikan solusi persamaan kubik dan menuliskan hasilnya dalam buku Ars Magna. Sehingga pada tahun 1573, Rafael Bombelli menyadari arti penting bilangan imajiner sebagai suatu peralatan matematis yang berguna. Bombelli menginspeksikan dua bagian X pada formula Ferro-Tartaglia sehingga diperoleh U dan V pada bilangan real. Selanjutnya, Matthews dan Russell mengilustrasikan langkah berpikir Bombelli sehingga terbukti bahwa bilangan imajiner itu ada. Penemuan Cardano selanjutnya yaitu mengenai teori peluang. Girolamo Cardano terkenal sebagai bapak peluang. Teori Cardano mengenai peluang terinspirasi oleh perjudiannya, dan Cardano sendiri merupakan seorang pejudi sejati. Meski kebiasaan dalam berjudi membawa pengaruh buruk, namun judi juga memacu Girolamo Cardano untuk mengembangkan konsep peluang. Pada tahun 1565, Cardano menerbitkan bukunya yang berjudul Book on Game of Chance yang membahas konsep dasar peluang. Buku inilah yang menjadi titik awal berkembangnya teori peluang. Meskipun berhasil menulis buku, namun Girolamo Cardano tidak berhasil kaya karena bermain judi. Sehingga judi bukanlah hal yang baik yang untuk dilakukan. Nah, sekian informasi mengenai sejarah Cardano. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.